saya kedatangan tamu Pak. Siapa Pak? Ida Bento. Ida Bento dari Purbalingga mengalami saraf kejepit kedua kaki berat ya, untuk melangkah. Saya tunjukkan lebih dulu untuk bagian kaki ini terjadi sarafnya yang melintir juga. Lihat di bagian kaki ini antara kanan dan kiri berbeda. Yang ini cenderung berdiri tegak, yang ini cenderung miring ke samping. Ketidaksamaan ini juga mengindikasikan hal yang tidak nyaman di tubuh. Ini sarafnya selain kejepit di bagian lumbar, ini juga melintir. Yang normal ini kondisinya sama-sama miring semua atau sama-sama tegak. Tapi ini satu turun, satu berdiri. Ini perlu dibetulkan. Kita ambil dari semua jalur meridian perut. Kalau sudah di semua jalur meridian kaki, nanti diambil. Saya tidak akan tunjukkan untuk bagian kaki karena saya sudah banyak video. Jadi nanti di bagian akhir saja apa yang harus dilakukan ketika tindakan lordosis, kifosis, dan skoliosisnya apa. Sahabat, setelah saya terapi di semua jalur meridian di kaki, ini mengalami sedikit mati rasa ya Pak. Sehingga beberapa jalur meridian itu tidak terasa. Kondisi seperti ini karena beberapa kondisi di bagian lumbar terlalu menyempit. Mari kita cek. Tunggu Pak. Bisa? Yuk, sahabat, perhatikan di bagian yang saya pegang ini. Ini namanya kondisi lordosis. Ini terlalu masuk, dan juga skoliosis, jadi bengkok. Antara kanan dan kiri berbeda. Kecenderungannya ini bengkok ke arah kanan, sehingga tubuhnya tidak tegak. Ini permasalahannya ada di bagian lumbar 1, 2, dan 3, mendekati ke 4. Ini terlalu masuk. Kalau terlalu masuk seperti ini kedua kaki tidak boleh diangkat ke atas. Ini harus nanti dilipat, kemudian ini ditarik lehernya. Untuk penanganan, ambil di bagian meridian kandung kemih bagian samping, di samping otot ini, di luar. Bagian di tengah-tengah ini tidak boleh dipijat sama sekali karena berbahaya. Karena kondisinya akan makin masuk ke dalam. Kita ambil di meridian kandung kemih yang bagian luar, kita dorong ke dalam, baik kanan maupun kiri. Bagian tengah jangan diambil kalau lordosis. Kemudian di meridian kandung kemih di ujung pantat, kanan dan kiri, ini boleh pakai siku. Mundur gitu. Mohon maaf Pak, ini sampai mana rasanya? Semuanya. Oke. Upayakan kalau di bagian meridian kandung kemih yang di pantat ini, kadang saya menggunakan siku karena pasien tidak kuat dengan jempol saya. Jadi kalau pakai jempol ini terlalu runcing. Sampai mana Pak? Wah, sampai jauh ya? Iya. Padahal pantatnya tebal. Bagian yang lain juga sama, tinggal disesuaikan. Sakit dan tidaknya sebetulnya seperti ini kondisional. Bagi orang yang sehat tidak begitu, hanya nyeri saja. Tapi ini sakit. Beda kan Pak? Beda, sakit sebelah kiri lagi. Ini nggak begitu. Iya. Meskipun ini pakai siku sekalipun. Iya. Masih kuat ya? Masih kuat. Beda ya dengan yang di kiri? Ya. Oh, ternyata ada bengkok. Oke. Kita ambil juga di meridian ginjal bagian dalam. Ini bagian kiri. Ya, mohon maaf. Ini nggak begitu sakit. Tapi di bagian dalam ini sakit, mohon maaf Pak. Yang kanan. Nah, ini. Ini ada laktat besar. Ini meridian ginjal bagian dalam yang tidak ada nomor. Kalau di istilah medis ini namanya saraf sciatica, saraf dari tulang belakang
ke bawah pantat menjalar ke kaki, saraf terpanjang manusia. Ini bermasalah sekali. Mohon maaf Pak. Oke. Kemudian yang di bawah pantat ini meridian kandung kemih, tengah paha. Berapa lamanya semuanya kondisional, disesuaikan saja. Sudah banyak tutorial di channel saya. Sekarang kita posisikan terbalik, jangan dipijat bagian ini. Sahabat, setelah saya terapi di bagian semua jalur meridian, sekarang kita perhatikan kakinya. Ini sudah berbeda bentuk. Yang tadi ini sedikit turun ke bawah, sekarang sudah sedikit naik. Jadi hampir sama. Tadi awal miring seperti ini, sekarang sudah tidak begitu. Hanya panjang pendeknya yang masih kurang sama. Sekarang kita lakukan stretching ya di bagian panggul untuk menggeser lumbarnya. Mohon maaf Pak. Ini turun sebentar. Oke, jangan paksakan kondisi seperti ini. Kita busa pelan-pelan, sesuaikan dengan kemampuan pasien. Kita balik. Maaf Pak. Gimana dipegang Pak rasanya? Tarik di pinggul. Ya. Oke. Sekarang kita lakukan pemutaran untuk bagian tulang belakang ini. Mohon maaf Pak, ini diteguk. Tambah kenceng ya. Oke, nggak apa-apa. Kembali sebelum bisa dikendalikan. Oke, leg. Oke, teguk. Ingat untuk melakukan seperti ini jangan paksakan. Leg Pak. Oke. Oke, pelan-pelan. Oke. Oke, kita putar-putar sambil kita geser. Mohon maaf Pak, tangannya ke sini. Oke. Pelan-pelan. Sesuaikan kemampuan pasien, jangan paksakan. Oke. Kita ganti lebih dulu dengan yang lain. Sama ya. Kita putar-putar dulu. Sesuaikan. Nah, ini yang bagian kiri cenderung lebih lunak, sehingga kalau kita minta untuk melakukan seperti ini masih mampu dan kuat. Tapi tadi bagian yang kanan tidak begitu mampu. Oke. Ulang-ulang hal ini sampai nanti pada bagian lututnya nempel ke samping, posisi tubuh terlentang. Sahabat, setelah kita lakukan stretching dengan posisi memutar pada bagian kaki, kita putar ke samping. Ini reaksinya sekarang kaki tidak lagi kram ya Pak. Biasanya tadi setiap kali diluruskan ini kram, langsung kejang dan bergetar kaku. Ini sudah tidak. Tinggal bagian tulang belakang. Untuk bagian lordosisnya saya mau tarik lehernya. Mohon maaf Pak, lurus. Sahabat, ini saya mau lakukan penarikan leher karena tadi terjadi lordosis dan juga skoliosis. Makanya mau saya tarik lehernya. Mohon maaf Pak. Rileks ya Pak. Sahabat, untuk penggunaan handuk ini atau kain apapun, ini hanya sebatas di dagu ya. Jadi ini longgar di dagu ini seperti ini. Nah, bukan kenceng, ini dilonggar. Jadi nggak sakit ya Pak? Ya. Nah, oke, longgar seperti ini kita hanya narik di dagu sama di bawah tempurung kepala. Kalau sudah seperti ini, pasien suruh rileks, kita goyangkan lehernya kanan kiri, tubuhnya mundur. Mohon maaf Pak, ambil nafas. Buang. Lagi. Kurang Pak, kurang los. Yuk ambil nafas. Buang. Seperti itu. Jadi ketika keluar nafas, kita tarik.